membahas tentang materi, organisasi, dan kepribadian perilaku. Fokus dan tujuan perilaku berfokus pada 3 bidang utama. Yang pertama itu perilaku individu, mempelajari sikap kepribadian, persepsi, dan motivasi individu dalam konteks kerja. Ini membantu memahami bagaimana karakteristik pribadi mempengaruhi kinerja dan interaksi di tempat kerja. Kemudian yang kedua itu perilaku kelompok yang meliputi norma, peran, pembentukan tim, kepemimpinan, dan konflik. Kemudian yang ketiga itu aspek organisasi, termasuk struktur budaya dan kebijakan serta praktik sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Nah, tujuan perilaku organisasi ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Ini membantu manajer mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah yang muncul dalam lingkungan kerja. Yang kedua itu memprediksi, meramalkan bagaimana individu atau kelompok akan bereaksi terhadap kebijakan perubahan atau situasi tertentu. Pengetahuan ini memungkinkan pengorganisasian untuk merencanakan tindakan yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir mengarahkan dan mempengaruhi perilaku individu agar sejalan dengan tujuan organisasi. Ini mencakup penerapan strategi, kepemimpinan, dan motivasi untuk meningkatkan kinerja. Kemudian ada 6 perilaku penting telah diidentifikasi. Yang pertama itu produktivitas karyawan, ketidakhadiran, pergantian karyawan, perilaku kewarganegaraan organisasi atau OSD. Kemudian yang kelima itu kepuasan kerja, dan yang terakhir itu perilaku buruk di tempat kerja. Nah, selanjutnya sikap dan kinerja pekerjaan. Apa sih itu sikap? Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa yang mencerminkan perasaan seseorang. Nah, terdapat 3 komponen utama dalam sikap, yaitu pertama komponen kognitif, keyakinan dan pengetahuan individu tentang objek sikap. Kemudian itu komponen efektif, perasaan atau emosi yang muncul terkait dengan objek sikap. Selanjutnya komponen perilaku, kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek sikap. Nah, sikap sendiri ini dapat bersifat positif, negatif, ataupun netral, tergantung pada evaluasi individu terhadap objek tersebut. Nah, adapun konsep lain yang menarik minat luas, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi, keterlibatan karyawan, sikap dan konsistensi, teori disonansi kognitif, survei sikap, implikasi bagi manajer. Nah, kepribadian telah menjadi fokus penelitian selama bertahun-tahun dengan 2 pendekatan utama yang terkenal, yaitu Myers-Briggs IP Indicator atau MBTI dan model 5 besar Big Five Personality. Nah, Myers-Briggs IP Indicator atau MBTI mengklasifikasikan kepribadian dalam 16 tipe berdasarkan kombinasi 4 dimensi, yaitu extraversion atau introversion, kemudian thinking atau intuition, thinking atau feeling, dan judgment atau perception. Nah, model 5 besar itu dikenal dengan akronim OSHA, terdiri dari 5 dimensi, yaitu openness, keterbukaan dan conscientiousness atau kedisiplinan, extraversion, extraversi, acquiescence, ketepakatan, dan neuroticism yang mempengaruhi perilaku dan interaksi individu dalam berbagai konteks sosial. Nah, faktor yang mempengaruhi persepsi. Sebelum itu, persepsi adalah proses di mana individu menginterpretasikan dan memahami informasi dari lingkungan mereka. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi cara kita melihat, menafsirkan objek, orang, ataupun peristiwa. Nah, ini ada beberapa faktor yang berperan dalam proses ini, yaitu karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi individu sangat mempengaruhi penafsiran mereka. Beberapa elemen penting meliputi sikap, kepribadian, motif, dan minat, pengalaman, harapan. Nah, yang kedua itu target hubungan dengan latar belakang. Konteks di mana individu berada dan hubungan mereka dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi juga memainkan peran dalam persepsi. Misalnya, latar belakang sosial. Nilai-nilai norma yang dianut oleh kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi cara individu memandang dunia. Kemudian yang ketiga itu kecenderungan untuk mengelompokkan. Kita cenderung mengelompokkan
Kondisi operan yang dikembangkan oleh B.F. Skinner adalah proses pembelajaran di mana perilaku dimodifikasi melalui konsekuensi yang mengikuti tindakan tersebut. Kemudian itu pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial yang dipopulerkan oleh Albert Bandura menekankan bahwa individu belajar melalui observasi dan interaksi sosial. Proses ini melibatkan peniruan perilaku orang lain, di mana hasil dari perilaku tersebut mempengaruhi kemungkinan individu untuk meniru. Kemudian itu shaping, sebuah alat manajerial. Shaping adalah teknik dalam pengkondisian operan yang digunakan untuk membentuk perilaku baru dengan memberikan penguatan secara bertahap. Kemudian itu implikasi dari manajer. Manajer dapat menggunakan teknik penguatan untuk motivasi dan produktivitas karyawan. Dan itu menciptakan lingkungan baru yang mendukung observasi dan peniruan dapat mempercepat pembelajaran keterampilan baru dalam tim. Nah, itu konseptual dalam perilaku organisasi, yaitu yang pertama mengelola perbedaan generasi. Nah, siapa sih yang generasi? Generasi Y juga dikenal sebagai milenial, mencakup individu yang lahir antara awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an, kemudian hingga awal 2000-an. Mereka dikenal karena keterampilan teknologi yang baik, nilai-nilai inklusif, dan keinginan untuk membangun keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Kemudian yang mengatasi tantangan manajerial, perlu memahami karakteristik unik setiap generasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Strategi seperti komunikasi terbuka, buruknya pekerjaan, dan pengembangan karir dapat membantu mengatasi tantangan yang muncul dari perbedaan generasi. Mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Pencegahan perilaku dapat negatif dilakukan dengan menyaring calon karyawan untuk mengetahui ciri-ciri